Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ila hadrati sultanil awliya wa qurbatil asfiya wa rabbani wal musis sumadani. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi hadzal zaman. Sayyid Maulana Syekh Muhammad Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pendengar Insyaallah yang bisa hadir pada malam hari ini, kemudian dengan dimaksudkan di awal ini, kemudian dari Profesor Farul, kemudian Indonesia dalam membaca pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa Allah Subhanahu dan staf dan daripada malam hari ini yang berbahagia mengaji umat semoga beliau serta keluarga serta kebahagiaan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesukaan beliau berdoa dengan istiqomah karena gimana waktunya. Sepertiga isi Al-Quran itu bercerita tentang sejarah, bukan hanya sejarah manusia, tapi perilaku binatang itu bisa menjadi inspirasi bagi manusia bagaimana caranya kita hidup supaya baik. Tidak salah kalau kita mengambil manfaat, mengambil ilmu yang sumbernya dari binatang, tidak salah. Karena Al-Quran mengatakan wa inna lafil an'am dan itu pada binatang itu pada pelajaran. Yang ini saya sampaikan begini, kita kan sudah diberi puji-pujian oleh pemerintah apa, malah jadi jadi ucapan yang begitu populer, bukan hanya pada acara manakibah. Saya lihat di media sosial termasuk grup WA itu selalu dicantumkan Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi dalam sejarah dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, ada dua orang anak manusia yang mempunyai kelebihan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ibadihil mu'minin dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Siapa kedua itu? Yang disebut di dalam Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud menyenangkan kitab Zabur itu semua guru berhenti karena apa? Karena dia menikmati Nabi Daud. Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tapi juga sebagai seorang raja. Malah dalam satu cerita disebutkan Nabi Sulaiman adalah orang yang terakhir masuk surga.
dari kalangan para nabi. Lalu kan ada syarat berapa? Ada 120 nabi. Itu yang terakhir Nabi Sulaiman. Mengapa? Terlalu banyak harta kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya dalam cerita. Begitu. Nah, sekali waktu Nabi Sulaiman itu didampingi oleh para tentaranya, para pengawalnya, mengontrol wilayah. Kalau bahasa kita sekarang sidak kira-kira ya, inspeksi mendadak. Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-18 menyebutkan hatta idza atau alan hatta idza atau alan namli. Begitu sampai kepada satu lembah apa namanya, di mana di lembah itu sendiri ada sarang semut. Qalat namlatun, ratu semut ini ngomong, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Semut-semut sirap, ayo rapi, masuk semuanya ke kandang, masuk semuanya ke sarang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Kalau kamu tidak mau diinjak-injak oleh Sulaiman dan para tentaranya. Hanya pada akhir atau ujung ayat itu kalimatnya wahum la yashkurun. Kata semua, mengapa harus masuk ke dalam sarang supaya tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman? Wahum la yashkurun, karena mereka Nabi Sulaiman dan para tentaranya dipandang oleh semut tidak tidak menyadari bahwa di situ ada sarang semut. Kira-kira di dalam berperikop kita belajar ada satu amalia yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan itu yang bukan sangat berat, yang perlu diamalkan meskipun kita berat untuk melakukannya. Apa itu? Kalau kita ada sumber potensi yang mengarah kepada keburukan, yang mengarah kepada keburukan itu sendiri paling tidak ada 4. Pertama mulut, yang kedua tangan, yang ketiga mata, yang keempat hati. 4 instrumen ini akan menjadi bencana kalau memang tidak dikendalikan. Begitu. Nah, yang ada kaitannya dengan masalah ini, ayat yang ke-18 daripada surat An-Naml, hatta kita atau wajib dan seterusnya, itu seakan-akan memberikan gambaran kepada kita bahwa semut ini berhusnuzon, berbaik sangka bahwa Nabi Sulaiman bakal menginjak mereka itu sendiri karena ketidaktahuannya, karena tidak sadar. Nah, sementara yang namanya manusia, termasuk kita ini kebanyakan dalam kondisi sadar, dalam kondisi mengerti, kondisi paham bahwa apabila melihat orang itu sendiri ternyata memang kita lebih banyak condong untuk suzon. Sumbernya kan ada 4. Pertama adalah mulut. Sumber penyakit itu mulut. Penyebabnya ada 2. Kalau tidak salah makan pasti salah ngomong. Ini adalah sumber penyakit, potensi negatif yang ada pada diri kita. Ternyata pada hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan masalah mata kita ini akan menjadi sumber bencana bagi kita apabila yang kita lihat adalah apa yang kita lakukan itu adalah yang paling baik, sementara yang dilakukan oleh orang lain semuanya adalah jelek, semuanya adalah salah. Malah tidak sedikit orang yang melihat orang memakai peci merah putih itu sesat. Hanya sekedar melihat orang pakai peci merah putih itu termasuk dalam golongan sesat, interkelas macam-macam. Nah, itu mengapa demikian? Karena matanya itu selalu memandang bahwa yang namanya
yang baik adalah yang dia lakukan. Di luar itu adalah dikatakan sebagai tidak baik. Itu bencana yang demikian. Nah ternyata semut itu melihat itu kalau ternyata memang kita melihat ada sesuatu yang tidak kita sukai pada saudara kita, tidak usah mengatakan orang itu salah apalagi sesat. Cari alasannya mengapa dia itu sendiri melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak suka kepada yang bersangkutan. Kalau kita tidak menemukan alasannya mengapa harus begitu, tanyakan dan salahkan, katakan kepada diri kita masing-masing. Kalimatnya begini, jangan salah. Bagaimana kalimatnya? Saya yakin apa yang mereka lakukan itu sendiri adalah pasti ada alasannya. Sementara saya sendiri belum tahu mengapa dia melakukan yang demikian. Itu jawabannya. Mengapa harus begitu? Nah ini penting. Kemarin pada hari Sabtu saya datang ke Jakarta itu pukul 2:04. Berangkat jam 1 sendirian. Sampai Jakarta itu jam 2:04. Kemudian bersih-bersih, berwudu dan sebagainya, tajdid. Itu langsung menemui Pak Aksa, cukup lama sampai sholat subuh berjamaah. Kemudian saya sholat persis di belakang Ka'bah, tepatnya di sebelah Ka'bah. Kemudian selesai bincang-bincang, Abang mengatakan begini, orang tua itu jangan salah ngomong. Mengapa jangan salah ngomong? Kita ini diajari dalam berbuat. Kalimatnya sederhana. Orang meninggal dunia jatuh dari pohon. Kalau kita mengatakan orang jatuh dari pohon meninggal dunia, orang malaikat pantang tidak boleh mengatakan itu. Kalau ada orang jatuh dari pohon ataupun dari lantai bangunan kemudian meninggal dunia, yang benar kata apa? Harus ngomong yang benar. Falyaqul khairan, ngomongnya harus bagus. Jangan mengatakan dia jatuh meninggal dunia. Bukan begitu. Dia meninggal dunia karena jatuh. Jadi dalam artian dia itu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum adanya kejadian. Gak mungkin dia itu kalau tidak meninggal dunia kemudian dia jatuh itu karena meninggal dunia. Bukan jatuh kemudian meninggal dunia, tidak begitu. Ini penting. Ternyata memang dalam mestinya ada satu penelitian yang sangat serius dan beberapa kasus terjadi. Dan ada ini ya, siapa? Penceramah muda siapa ini? Ustaz Uji ya? Uji apa sih Pak di Jakarta ini? Yang meninggal naik motor itu mengapa bisa tak nabrak pohon? Begitu diteliti, ini motornya remnya normal, ada apa-apa, bukan. Tapi mengapa bisa begitu? Dia dalam keadaan sadar, seorang kiai mau ceramah, masa mabuk. Nah, kebenaran yang disampaikan oleh pengusaha itu tidak menutup kemungkinan dia itu meninggal duluan. Setelah meninggal dunia baru nabrak. Itu kejadiannya. Kalau nabrak umpamanya itu pasti ada sesuatu yang tidak benar pada motor. Bisa rem menjadi blong gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang keliru dan sebagainya. Ini enggak semuanya normal. Tapi mengapa bisa kejadian semacam begitu? Itu artinya sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru kejadian. Nah, husnuzon diajarkan oleh semut. Wa hum la yashurun.
Jadi Nabi Sulaiman bakal menginjak-injak la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, tetapi wahum la yashurun. Karena ketidakmengertian, karena ketidaktahuan. Makanya apabila terdapat memang ada sesuatu yang tidak sepaham dengan kita, ada yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita dan sebagainya, itu tidak serta-merta kita menyalahkan orang. Kita cari alasan mengapa mereka tidak suka kita pakai peci merah putih. Kalau ternyata memang kita tidak menemukan alasannya, tanyakan kepada diri kita sendiri. Oh, mungkin mereka punya alasan, hanya saya belum tahu mengapa alasannya begitu. Meskipun pada umumnya mereka tidak senang kepada merah putih itu sendiri, karena memang ketidaktahuan. Tahunya hanya kejelek-jelekin, nggak ada dasar umpamanya. Oh, ini yang namanya merah putih begini sesat dan sebagainya, nggak ada. Hadis Rasul masa dinyatakan sebagai sesat. Ada hadisnya kan merah putih itu. Nah, karena memang ketidaktahuan semacam demikian, maka seyogianya yang pernah menyalahkan itu setelah diberikan penjelasan, itu kan di media sosial banyak yang memberikan penjelasan tentang merah putih. Tapi karena ketidaksenangannya itu tetap memunculkan kalimat itu. Nah, ini kita dilatih dalam artian kalau memang ada yang tidak senang kepada kita dan sebagainya, itu ya karena ketidaktahuan saja. Dan paling gampang sebenarnya menyelesaikan kalau menurut saya berdasarkan tip daripada penguasa apa sebagai mursyid guru agama kita. Gimana caranya? Sangat mudah. Abang pernah mengatakan begini, kayak bapak-bapak, kalau punya istri bandel, kalau punya istri itu perubahannya seperti istri. Kalau uangnya udah habis, itu gampang sekali. Kalau saya omelin, lamun boga pamajikan bandel, teu bicarakan. Gampang. Badak takin, enggak oke ada soalnya. Ibu juga begitu kalau punya suami bandel. Kalau saya ngomongin enggak usah. Badak takin, kecak dari suaranya. Memangnya kenapa? Karena orang yang sudah ditakin tidir, ruhnya ada dalam genggaman kursi. Kalau sudah di badan takin itu urusan apa? Bagaimana mau dikendalikan macam itu? Ini merupakan satu langkah yang paling positif. Kalau masalah pernah kejadian, ini jadi kalau ada di perguruan tinggi itu kan ada yang dikenal dosen-dosen luar negeri. Jadi kalau ada mahasiswa menyusun skripsi, menyusun tesis, disertasi, itu luar biasa. Tapi orang yang sudah dipanggil mahasiswanya kan badal talqin dulu proses di badal talqin. Ini bener banget. Ini kasus yang misalnya. Ini betapa gitu ya, ternyata bukan hanya sekedar untuk mengislamkan manusia, bukan untuk memanusiakan manusia, bukan memanusiakan orang atau menurut pengertian apa itu. Dan yang belum ditalqin itu bukan belum menjadi manusia tapi baru orang. Nah, yang sudah ditalqin itu baru manusia. Kira-kira semacam begitu. Makanya pintu gerbang itu sendiri begitu mahal. Hampir nggak ada yang disampaikan oleh pengarsa apa. Selain mengajak bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang baik, pintunya nggak ada selain daripada talqin. Dan itu apabila kita cermati nggak salah, dan itu memang kuncinya. Nggak mungkin kan, ini kan berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, apalagi dikatakan yang namanya orang yang wajib masuk ke dalam agama Islam itu bukan orang kafir, tapi orang yang beriman. Kata Al-Quran kan begitu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Jadi bukan orang kafir yang diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, masuk ke dalam agama Islam itu artinya harus melalui pintu, dan pintu itu bernama talqin.
Tidak ada pintu selain daripada itu. Nah, untuk itu tidak ada yang lebih baik kecuali kita mengikuti aturan main yang telah diberikan oleh penguasa. Begitu ya? Ya. Jadi kalau boleh saya kerucutkan kira-kira begini. Jadi kalau ternyata memang di sana sini, di kiri kanan, di depan, di belakang, di sekitar kita ada orang yang tidak sepaham dengan kita, seyogianya kita tidak usah menyalahkan orang. Gitu ya. Dalam artian mungkin dia punya alasan mengapa tidak suka kepada kita. Kalau kita tidak mampu membuktikan dia punya alasan, katakan kepada diri kita sendiri bahwa ternyata memang dia melakukan sesuatu itu dengan alasan, hanya saya belum tahu alasannya. Itu jawaban yang paling baik. Itu yang saya simpulkan dari sekedar bincang dengan beliau, dan ternyata ini merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, terutama kepada keluarga besar Kang Haji Iwan, keluarga besar Bapak Haji Alan Ramlan. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.